Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Dwi Ratna. Saya salah satu peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2021. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, sebelum membahas tentang apa sih wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kita akan bahas dulu bagaimana sejarah wawasan kebangsaan. Nah, jadi membicarakan wawasan kebangsaan ini, kita memang harus memahami bagaimana sejarah kebangsaan kita dari sebelum merdeka hingga sesudah merdeka. Kita tahu bahwasannya dulu negara kita itu pernah dijajah yang sebelum merdeka, dan beberapa negara yang pernah menjajah negara kita adalah, yang pertama adalah Portugis. Jadi Portugis ini masuk melalui Maluku. Pada awalnya sebenarnya mereka nggak menjajah Indonesia, tetapi karena mereka melanggar peraturan, akhirnya mereka jadi menjajah negara kita. Dan si Portugis ini nanti dikalahkan oleh Belanda. Namun meskipun Belanda telah mengalahkan Portugis, akhirnya hanya berganti penjajah gitu. Jadi pada saat Portugis sudah dikalahkan oleh Belanda, maka Belanda mulai menjajah negara kita. Dan Belanda ini merupakan penjajah negara kita yang paling lama, yaitu 346 tahun dia menjajah negara kita, 3,5 abad. Penjajahan oleh Belanda ini mereka itu menguasai perdagangan, rempah-rempah dan lain sebagainya. Yang sering dikenal namanya itu Batavia, dan nama organisasinya adalah VOC. Pada saat penjajahan masih dilakukan oleh Belanda, sebenarnya mereka ini sempat membubarkan VOC. Pemerintahan Belanda ini sempat membubarkan VOC, meskipun sebenarnya itu tidak juga menguntungkan Indonesia. Dan nanti si Belanda akan dikalahkan oleh Jepang. Ketika Jepang mengalahkan Belanda, maka bergantilah penjajahannya dilakukan oleh Jepang. Nah, Belanda ini menjajah sampai tahun 1900-an, namun di antara tahun penjajahan Belanda ada juga yang menjajah negara kita, yaitu Inggris. Nah, Inggris ini dia menjajahnya itu tahun 1811 sampai 1816, 5 tahun. Berarti kan waktu penjajahannya itu berada di waktu penjajahan Belanda gitu, tapi nggak lama, hanya 5 tahun. Nah, kemudian tadi sesuai yang saya katakan bahwasanya Jepang berhasil mengalahkan Belanda, sehingga Belanda mundur dari negara kita, dan Jepang lah yang menguasai negara kita pada saat itu, dan itu hanya 3 tahun. Jadi Jepang itu menjajah negara kita hanya selama lebih kurang 3 tahun. Nah, jadi pada saat kita mau merdeka, karena mereka Jepang ini menjajah kita sampai tahun 1945. Pada saat negara kita mau merdeka nih, Jepang yang masih berkuasa di negara kita pada saat itu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sejarah Indonesia ini dari akan merdeka gitu. Nah, jadi pada tanggal 20 Mei tahun 1908 ada puluhan anak muda yang berkumpul di Aula Sofia, dan mereka sepakat untuk membentuk organisasi yang disebut dengan Budi Utomo. Kemudian ada juga Perhimpunan Indonesia atau PI, yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia gitu. Nah, jadi Perhimpunan Indonesia ini nanti menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional gitu. Kemudian setelah adanya Perhimpunan Indonesia, kemudian juga sudah ada tadi organisasi pemuda, maka dilanjutkan oleh Kongres Pemuda 1. Jadi di Kongres Pemuda 1 ini ada banyak kumpulan pemuda yang banyak disebut dengan sebutan Jong dia. Ada Jong Java, ada Jong Bata, ada Jong Sumatera, ada Jong Islamitenbon, kemudian ada Sturuderen dan Minahasers, dan banyak sebagainya. Jadi setelah Kongres Pemuda 1 ini nanti dilanjutkan pula oleh Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Nah, setelah Kongres Pemuda yang kedua ini nanti pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibukanya itu oleh pimpinan penduduk Jepang di Jawa yang bernama Letnan Jenderal Fumakichi Harada.
Nanti setelah BPUPKI ini dibentuk pula PPKI yang terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Itu sudah mendekati kemerdekaan, detik-detik kemerdekaan. Nah, setelah dilaksanakan sidang PPKI, akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno menyatakan bahwasanya kita merdeka gitu. Jadi Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan lambang negara pada saat itu bendera merah putih yang berkibar dan sebagai tanda bahwa kita sudah merdeka. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan? Nah, wawasan kebangsaan itu adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia dalam memandang diri dan lingkungan untuk mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nanti si Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu masuk dalam satu kesatuan 4 konsensus dasar di Indonesia yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Kenapa kita perlu membahas tentang letak geografis Indonesia? Karena ketika kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, kita harus mengenal bagaimana negara kita agar kita bisa benar-benar menerapkan bela negara yang salah satu indikatornya itu adalah cinta tanah air gitu. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana letak geografis Indonesia. Nah, ini dia. Jadi Indonesia itu dia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Jawa, ada Pulau Sulawesi, dan ada Pulau Papua. Meskipun sebenarnya jumlah pulau di Indonesia itu ada 17.504 pulau gitu. Kemudian Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian Indonesia juga memiliki lebih dari 300 kelompok etnik. Nah, ini terdiri dari 1.340 suku bangsa. Jadi memang negara kita ini kaya akan suku bangsa. Meskipun nanti tetap kita harus satu kesatuan, yaitu satu tanah air, satu bahasa Indonesia, dan satu bangsa Indonesia. Meskipun kita terdiri dari banyak suku dan budaya. Kemudian kita akan bahas nilai dasar wawasan kebangsaan. Nah, nilai dasar wawasan kebangsaan ada 6. Yang pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga adalah cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima adalah kesetiakawanan sosial. Kemudian yang keenam adalah masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian kita akan bahas tadi yang sudah saya sebutkan bahwa ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah NKRI. Jadi untuk keempat konsensus ini sebagai konsensus dasar untuk berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian kita masuk ke bela negara. Jadi tadi setelah kita memahami wawasan kebangsaan itu seperti apa, kita masuk ke materi bela negara. Jadi setelah kita mengenal bagaimana perjuangan bangsa kita dari masih masa penjajahan, kemudian masa persiapan kemerdekaan sampai akhirnya merdeka, kita sudah paham bagaimana kebangsaan itu, maka kita sekarang sudah bisa menerapkan, memahami bagaimana bela negara. Jadi bela negara ini apa? Bela negara ini adalah tekad kita, sikap kita, dan perilaku kita. Semua tindakan kita sebagai warga negara, baik secara pribadi kita, perseorangan, maupun secara kolektif, dalam masyarakat, dalam bangsa, dalam menjaga kedaulatan Indonesia, kemudian keutuhan wilayah Indonesia, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kita kepada NKRI.
Dan ini harus berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga supaya kita terlindung dari berbagai ancaman. Jadi bela negara itu kalau dulu kita melaksanakan bela negara itu memang namanya penjajahan, jadi ada perang. Namun pada saat masa kini sekarang ini bela negara itu bisa kita laksanakan tergantung pada kita berprofesi sebagai apa, kita berperan sebagai apa di dalam masyarakat, itu bisa kita lakukan. Misalnya kita menghindari tindakan korupsi, kemudian kita tidak memakai narkoba, ini salah satu wujud dari bela negara saat ini. Nah, ada nilai-nilai dasar bela negara. Untuk menerapkan bela negara ini ada beberapa nilai dasar yang harus kita pahami. Yang pertama adalah rasa cinta kita terhadap tanah air. Jadi kita harus cinta terhadap tanah air agar kita bisa menerapkan bela negara. Kemudian yang kedua, kita harus sadar bahwasannya kita berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, kita setia pada Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup negara. Kemudian yang keempat, kita rela berkorban untuk bangsa dan negara. Meskipun rela berkorban ini sedikit berbeda dengan yang zaman dulu pahlawan kita yang rela mati, rela berkorban nyawa. Namun sekarang ada banyak pengorbanan yang bisa kita lakukan di luar itu. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Nah, kemampuan awal bela negara ini adalah yang paling mudah untuk kita lakukan. Kita bisa memulai kemampuan awal bela negara ini dengan misalnya berolahraga supaya badan kita itu tetap sehat. Kemudian bagaimana cara kita memelihara jiwa raga kita supaya kita tetap dalam keadaan sehat dan positif. Misalnya seperti sekarang ini negara kita sedang diserang oleh wabah virus yang mengerikan dan membuat banyak sektor terganggu. Kita bisa memelihara jiwa dan raga kita sehingga itu termasuk ke dalam kategori bela negara gitu. Kemudian kita juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi, sehingga ketika kita menghadapi suatu masalah, kecerdasan emosional dan spiritual kita tuh bisa mendukung supaya kita tuh tidak melenceng dari peraturan. Kemudian senantiasa menjaga kesehatan, apalagi pada masa sekarang ini kita sedang gencar-gencarnya menghadapi COVID, dan senantiasa bersyukur serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita sadar bahwasanya dengan pedoman itu akan menghindari kita dari hal-hal yang negatif, misalnya perlakuan-perlakuan tercela seperti pemakaian narkoba dan lain sebagainya. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.